Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul kredit dan permasalahannya. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Isabella Laura Batistuta Jehau dengan NIM 2007511021 dan rekan saya. Baik, perkenalkan saya Iman Agus Wiranata, absen 11 dengan NIM akhir 032. Perkenalkan, nama saya Alvin Rapel Ginting dengan NIM 20075111042. Baik, perkenalkan, nama saya Kamal Lutfiani dengan NIM 200751105. Saya Yohana Ferdila Indah Teren dengan NIM 2007511077. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Ayeka Harisita dengan NIM 20075111251. Topik pembahasan dalam materi kami yaitu yang pertama adalah pengertian kredit, yang kedua adalah unsur-unsur kredit, yang ketiga adalah tujuan dan fungsi kredit, yang keempat adalah jenis-jenis kredit, dan yang kelima adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama yaitu pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu krideir yang berarti kepercayaan dan bahasa Latin creditum yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Oleh sebab itulah yang menjadi dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pengertian kredit dalam buku seri Manajemen Bank nomor 5 tahun 1997 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selain itu, kredit juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan sesuatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayaran yang akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya ada unsur-unsur kredit, di mana unsur-unsur kredit ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Unsur yang pertama ada kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali sesuai dengan jangka waktu kredit yang telah disepakati. Di mana kepercayaan inilah yang menjadi dasar utama oleh pihak bank untuk memberikan kredit. Biasanya, pihak bank akan melakukan penyelidikan terlebih dahulu kepada pengaju kredit mengenai histori dan kondisi intern maupun ekstern dari pengaju kredit itu sendiri. Unsur yang kedua, ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam satu perjanjian di mana masing-masing pihak akan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Unsur yang ketiga ada jangka waktu, di mana setiap kredit yang diberikan tentunya memiliki jangka waktu untuk mengembalikan modal dari pemberi kredit. Jangka waktu ini sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jangka waktu pendek, yakni kurang dari atau paling lambat 1 tahun, jangka waktu menengah, yakni 1-3 tahun, dan jangka waktu panjang, yaitu biasanya 3-5 tahun. Untuk kondisi tertentu, jangka waktu ini bisa saja diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan juga kesepakatan dari kedua belah pihak. Unsur yang keempat ada risiko, di mana dengan adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet dalam pengembalian suatu kredit. Di mana
Risiko bisa saja muncul oleh kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari pihak nasabah, seperti terjadinya bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya. Unsur yang kelima ada balas jasa, merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional, balas jasa dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga mengenakan biaya administrasi kredit kepada nasabah, yang juga merupakan keuntungan bagi pihak bank. Bagi bank yang mendasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi kredit. Tujuan kredit yang pertama bagi kreditur, yaitu yang pertama sebagai sumber utama pendapatan bank yang berguna bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri. Yang kedua, sebagai pendorong peningkatan penjualan produk bank yang lain. Yang ketiga, sebagai instrumen bank dalam menjaga likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Next. Yang kedua, tujuan kredit bagi debitur. Yaitu yang pertama, kredit dapat berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha makin lancar dan kinerja usaha semakin baik daripada sebelumnya. Yang kedua, kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan. Yang ketiga, kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam perusahaan. Next. Tujuan kredit bagi masyarakat atau negara. Yang pertama, pemberian kredit oleh bank akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat akan mampu menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan fungsi pasar karena ada peningkatan daya beli. Dan yang keempat, bagi negara, kredit dapat digunakan sebagai instrumen moneter. Fungsi kredit. Jadi, selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga mempunyai fungsi yang mendukung tercapainya tujuan. Yang diantaranya, pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan peredaran barang. Yang keempat, kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang kelima, kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan kredit dapat meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. Jadi, kredit dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis. Yang pertama, berdasarkan cara pemberiannya. Jenis kredit ini dilihat dari dana yang diberikan oleh peminjam dan yang memberi pinjaman dan cara di dalamnya. Berikut ini jenis kredit didasarkan cara pemberiannya. Yang pertama, kredit accept. Kredit ini ialah kredit yang diberikan oleh bank dan yang paling umum dikenal oleh masyarakat luas. Kredit accept ini memberikan keuntungan cukup besar dari pendapatan bank per tahunnya. Yang kedua, kredit penjual. Kredit ini ialah kredit yang diberikan dari penjual untuk pembeli, di mana mekanismenya ialah memberikan barang terlebih dahulu dan pembayarannya dapat dilakukan secara tertahan. Transaksi ini biasanya terjadi di antara supplier dan distributor, misalnya seperti pasar grosir. Yang ketiga, kredit pembeli. Kredit ini melakukan pembayaran di muka atau dengan kata lain melakukan pembayaran barang terlebih dahulu dan barang akan diberikan di kemudian waktu. Kredit jenis ini biasanya dilakukan saat bekerja sama dengan negara lain, yaitu impor. Yang kedua, berdasarkan sifat kegunaannya. Kredit pada dasarnya memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan individu yang terbatas. Berikut ini jenis kredit didasarkan sifat kegunaannya. Yang pertama, kredit investasi. Kredit ini ialah jenis kredit yang banyak diterapkan saat melakukan investasi. Jenis kredit ini ialah produktif, yaitu memberikan keuntungan dalam kegiatan berinvestasi. Kredit ini juga berkaitan dengan jangka waktu yang lama, baik dari perolehan keuntungan dan pengembaliannya. Contohnya, kredit ini adalah investasi kelapa sawit yang membutuhkan waktu yang relatif lama, yaitu waktu panen kelapa sawit tersebut. Yang kedua, kredit modal kerja.
Kredit ini bertujuan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha lainnya. Jenis kredit ini termasuk jenis kredit yang produktif karena bertujuan untuk menciptakan suatu kegiatan usaha dan menghasilkan produk berupa barang yang bermanfaat sehingga mendapatkan keuntungan dari produk tersebut. Contohnya adalah untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan biaya operasional lainnya. Yang ketiga, kredit konsumtif. Kredit ini berbeda dengan kredit modal, kerja, dan investasi. Kredit ini sangat bertolak belakang karena kredit ini bersifat konsumtif atau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat personal, misalnya seperti kendaraan pribadi. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu pengembalian. Semua kredit yang diberikan memiliki perjanjian yang berupa kemampuan individu untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Di bawah ini, jenis kredit didasarkan jangka waktu pengembalian. Yang pertama, kredit jangka pendek, di mana kredit ini memiliki jangka waktu pengembalian dalam 1 tahun. Jenis kredit ini biasanya diberikan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan relatif singkat. Yang kedua, kredit jangka menengah. Kredit ini memiliki jangka waktu pengembalian maksimal 3 tahun. Kredit ini biasanya diberikan kepada jenis usaha yang mendapatkan keuntungan tidak terlalu besar, yakni di bawah 100 juta, misalnya UKM. Yang ketiga, kredit jangka panjang. Kredit ini memiliki jangka waktu pengembalian kurang lebih 5 tahun, bahkan bisa lebih dari itu. Kredit ini biasanya digunakan dalam kegiatan usaha yang memperoleh keuntungan dalam jangka waktu yang lama, misalnya industri karet dan kelapa sawit. Yang keempat yaitu berdasarkan jaminan. Jaminan digunakan dalam kredit untuk memberikan rasa aman bagi penjual maupun pembeli agar memiliki rasa tanggung jawab terhadap kedua belah pihak. Di bawah ini merupakan jenis kredit berdasarkan jaminannya. Yang pertama, kredit jaminan orang. Kredit ini bersifat kekeluargaan yang kedua belah pihak memiliki kepercayaan penuh antara satu sama lain. Yang kedua, kredit jaminan barang. Kredit yang memberikan jaminan berupa barang tetap maupun barang bergerak. Yang ketiga, kredit jaminan efek. Kredit yang memberikan jaminan berupa saham. Yang keempat, kredit jaminan dokumen. Kredit yang memberikan jaminan berupa dokumen seperti sertifikat tanah dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu berdasarkan sektor perekonomian. Jenis kredit yang diberikan dalam menjalankan kegiatan perekonomian untuk meningkatkan produktivitas yang bertujuan untuk kegiatan ekspor. Di bawah ini jenis kredit berdasarkan sektor perekonomian. Yang pertama, kredit pertanian. Kredit yang diberikan untuk kegiatan perekonomian berupa pertanian, perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kredit ini diberikan bersamaan dengan perbaikan kemampuan masyarakat atau perluasan kegiatan usaha. Yang kedua, kredit pertambangan. Kredit yang digunakan dalam jenis usaha pertambangan dalam jangka waktu yang lama, seperti emas, perak, dan batu bara. Yang ketiga, kredit ekspor-impor. Kredit yang diterapkan dalam kegiatan ekspor dan impor, yaitu dengan cara memberikan dana kepada importir dan eksportir untuk menghasilkan suatu barang dengan nilai demand yang tinggi. Kredit profesi. Kredit yang diberikan kepada profesional seperti dokter, guru, dan karyawan swasta. Kredit perindustrian. Kredit yang digunakan dalam kegiatan industri baik skala kecil, menengah, dan besar. Kredit koperasi. Kredit yang diberikan kepada berbagai macam koperasi untuk menggerakkan fungsi perdanaan koperasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu kredit perumahan. Kredit ini merupakan kredit yang paling banyak diminati oleh keluarga baru, yakni kredit yang digunakan untuk membeli rumah baru. Yang keenam, berdasarkan tingkat golongan ekonomi. 1. Kredit golongan ekonomi lemah. Kredit yang biasanya diberikan kepada pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan di bawah 600 juta. Contohnya usaha KUT dan KUP. Yang kedua, kredit golongan ekonomi menengah dan konglomerat. Kredit yang biasanya diberikan kepada pengusaha yang memiliki jumlah kekayaan di atas 600 juta.
Yang ketujuh, berdasarkan cara penarikan dan pelunasan. Yang pertama, kredit rekening koran. Kredit jenis ini ialah kredit yang memiliki nilai fleksibilitas yang tinggi dalam penarikan ataupun pelunasannya. Cara penarikannya bisa berupa giro maupun cek. Yang kedua, kredit berjangka. Kredit yang nilainya dapat ditarik sesuai dengan besar plafonnya. Cara pelunasannya diatur dalam perjanjian bersama kedua belah pihak. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dapat dilakukan dengan penilaian analisis C dan C. Untuk analisis penilaian C, yaitu pertama, karakter. Karakter merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, dan sifat si nasabah di lingkungannya. Kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah. Dalam hal ini, kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama dalam mengelola usahanya. Nantinya di situ akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Ketiga, kapital. Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak bisa dilihat dari laporan keuangannya. Yang keempat, condition atau kondisi ekonomi. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil. Yang kelima, kolateral. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang diselipkan bisa dipergunakan secepat mungkin. Penilaian kredit dengan metode analisis P. Yang pertama ada personality, di mana personality ini menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut, di mana hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, party, di mana party ini menggolongkan nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank. Yang ketiga, prospek, di mana prospek ini untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah. Yang terakhir ada protection, di mana tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan, di mana perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Baik, itu saja materi yang bisa kelompok kami jelaskan. Mohon maaf jika ada ketidaksalahan kata. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.